Baik, saya mulai, mohon izin. Untuk diskusi kali ini mungkin dengan judulnya itu komparasi analisis diff atau differential item functioning dari berbagai metode pada data dikotomus. Sebenarnya ini hanya 2 metode saja ya, abang-abang atau senior semuanya, menggunakan chi-square dan mimic model dan nanti juga dilanjutkan kepada mimic mediated model. Oke. Nah, untuk overview, pertama kita akan mengenal dulu apa itu sih konsep DIP secara ringkas ya, bagaimana untuk memahami DIP dan apakah DIP itu sama nggak sih dengan item bias atau dengan istilah-istilah lain yang relevan dengan apa kajian DIP ini. Yang kedua kita akan diskusi mengenai diff floor chi-square. Diff floor chi-square ini sebenarnya bisa digunakan untuk diff non-uniform dan juga diff uniform. Dan untuk kali ini saya akan fokus pada ART 2 parameter logit atau 2 PL. Kemudian untuk mimic model menggunakan model Ivan dan data dikotomus. Nah, sejarahnya mungkin untuk overview sedikit, ini kajian DIP dilakukan atau dimulainya ya berkembang atas kritik para pakar khususnya di Amerika terhadap tes kognitif yang dianggap menguntungkan suatu kelompok minoritas tahun 1960-an. Sana mungkin ada apa ya, tes-tes kognitif yang eh, ada item-item yang mungkin terdeteksi diff. Jadi para pakar mengkritis bahwa harus ada apa ya, suatu konsep yang mendeteksi apakah ada apa item-item yang dites khususnya untuk tes kognitif itu fair, sehingga nanti kesimpulannya atau perbandingan hasil tesnya itu bisa dibandingkan secara fair karena item-item yang diberikan itu terbebas dari bias atau diff. Nah, di sini dikutip dari artikel yang ditulis oleh Jumbo tahun 99. Sebenarnya Jumbo juga ada beberapa banyak artikel-artikel yang terbarunya. Cuma di sini saya mengutip tahun 99, ada beberapa istilah yang relevan dengan diff ini. Yang pertama, item analysis, item impact, diff, item bias, sama adverse impact. Nah, di sini diff ini saya ada warna biru ya. Diff itu secara definitifnya mungkin terjadi ketika peserta peserta tes yang apa ya, di Jumbo juga ada beberapa banyak oke. Peserta tes yang dari kelompok yang berbeda, misalkan gender atau hal ini laki-laki dan perempuan atau berasal dari orang berada versus orang yang belum berada pada untuk menjawab benar suatu item atau probabilitas menjawab benar suatu item untuk konteks data dikotomus. Sementara untuk konteks data politomus yaitu bagaimana mengendorse item itu ada probabilitas yang berbeda. Dan yang paling penting adalah after matching on underlying ability pada item-item yang intended to measure. Jadi diff ini apa ya, konsep utamanya adalah probabilitas menjawab probabilitas apa ya eh, ya probabilitas untuk menjawab benar suatu item itu berbeda pada kelompok yang berbeda itu terjadi setelah after matching on underlying ability. Nanti akan kita jelaskan di sana apa sih after matching on underlying ability itu. Nah, apakah diff sama dengan item bias? Dari definisi ini, sebenarnya diff itu merupakan bagian dari item bias. Item bias merupakan suatu konsep yang lebih besar lagi, karena ada syarat yang harus dipenuhi selain salah satunya itu diff. Tetapi ada satu ada satu hal lain yang harus dipenuhi untuk dikatakan item itu bias, yaitu situasi yang tidak relevan dengan tes yang ditujukan. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Om David ya selanjutnya atau apa koreksi pengukuran dan sebagainya. Kemudian ada juga istilah item impact, ini bisa dibaca ya teman-teman. Eh, Senior semua, mohon maaf. Ini jadi diff ini fokus ketika peserta tes memiliki apa
peluang menjawab benar itu berbeda setelah dilakukan after matching on underlying ability. Nah, maksudnya adalah after matching on the underlying ability itu, misalkan kita lihat pada di sini ada 9 item, kita lihat pengujian div pada gender, yaitu laki-laki dan perempuan. After matching on the underlying ability itu pada mereka yang memiliki tingkat latent trait yang sama itu, atau kalau ini dalam konteks analisis rush itu memiliki apa ya, tingkat item person parameter person yang sama atau tingkat latent trait yang sama lah ya. Misalkan tingkat depresi si perempuan dan laki-laki itu yang nomor 1 dan nomor 2 memiliki 0,507 logik. Nah, ini data dikotomus bisa dilihat item 3 dan item 4 itu terjadi diff karena misal kita contohkan yang paling akhir ya, dilihat yang paling akhir yaitu yang laki-laki dan perempuan yang memiliki 1,624 logit. Dia untuk laki-laki menjawab nomor 3 itu benar, tetapi perempuan menjawab salah. Itu bisa dilihat dari sampai ke atas-atas pada mereka yang memiliki tingkat latent trait yang sama itu, probabilitas untuk menjawab benarnya itu berbeda, menguntungkan salah satu pihak atau salah satu kelompok. Nah, di sini ada item 3 dan item 4. Nah, bisa dilihat nih, untuk nomor 3, perempuan menjawab salah. Sementara laki-laki pada tingkat latent trait yang sama, misalkan tingkat kemampuan matematika yang sama, ternyata laki-laki menjawab nomor 3 itu benar. Dan ini secara sistematis terjadi pada dua kelompok yang berbeda tuh, perempuan dan laki-laki, pada mereka yang memiliki tingkat misalkan di sini tingkat kemampuan matematika yang sama, dan juga item 4 dan sebagainya. Artinya diff ini terjadi ketika ada peluang menjawab benar itu berbeda setelah dilakukan after matching on the underlying ability. Ini penting dilakukan untuk melihat apakah item tersebut benar-benar terjadi diff. Yang ini secara sistematis perempuan dan laki-laki itu memiliki memiliki yang memiliki tingkat kemampuan atau tingkat latent trait yang sama itu menjawab berbeda pada suatu item tersebut. Dan di sini dilihat harus dari tingkat latent trait yang sama itu harus dilihat, sehingga nanti bisa dibunyikan secara konten bahwa oh ya, ini terjadi diff karena secara sistematis terjadi seperti itu. Nah, konsep diff sendiri juga ada beberapa referensi yang terutama pada rekan-rekan atau pada kita yang khususnya mau berfokus atau melakukan penelitian khususnya pada validasi item, pada validasi alat ukur atau mengembangkan alat ukur itu ada salah satu artikel misalkan dalam konteks Rush itu namanya Bang Christensen ya, Karl Bang Christensen itu dia menjawab juga diff ini menjadi salah satu asumsi yang harus dipenuhi. Absence diff itu harus terpenuhi juga, sehingga penting sekali untuk kita mengetahui berbagai metode untuk mendeteksi apakah suatu butir dilabeli sebagai diff atau tidak. Itu perlu diketahui dengan berbagai metode yang tersedia. Nah, ini bisa dilihat juga dari sini mempertimbangkan tidak adanya bias atau diff itu harus dilakukan seperti itu. Atau juga mungkin Bapak Ibu di sini senior semua yang mungkin tertarik menguji diff secara konseptualnya, yaitu membandingkan berbagai metode seperti misalkan Monte-Heinzel atau generalized Monte-Heinzel, atau dari logistic regression dari Hariharan Swaminathan yang dipakai dengan Rush test. Kemudian juga ada yang dalam konteks IRT, yaitu seperti likelihood ratio test itu ya, LR test.
Itu juga banyak metode yang tersedia sebenarnya secara konseptual yang sudah dikembangkan oleh para ahli. Sehingga kalau misalkan rekan-rekan sendiri tertarik, itu bisa dilakukan. Salah satu contoh risetnya itu seperti ini. Ada salah satu contoh riset dalam frontier psychology. Dia melakukan suatu komparasi dari alat ukur eh, Generalized English Proficiency Test, eh, kids listening ya. Dia membandingkan beberapa metode DIV, yaitu di sini nih ada di kotak merah itu misalkan Rorschach Square, Radius Area Test, Mental Angel, kemudian Logistic Regression dan ya non linear regression. Ini publis di Frontier in Psychology, sehingga ini merupakan suatu ya lahan terbuka ya buat kita ketika ingin menggunakan div, sehingga ini diterima di internasional pun riset-riset seperti itu. Ini apa memvalidasi skala seperti itu. Kemudian ada contoh riset lainnya, yaitu menggunakan mimic model. Wah, tidak kelihatan. Mimic model sebagai metode mendeteksi div itu dan dibandingkan dengan Mantel-Haenszel, SIB-test, dan ART likelihood ratio. Nah, ini juga kalau ini menggunakan studi simulasi, sehingga diterbit dalam jurnal apalagi intinya ada, bisa dibaca. Kemudian contoh terakhir, ini comparison Lord chi-square, radius area measure, dan likelihood ratio test dalam mendeteksi div. Nah, ini juga merupakan artikel yang sudah lama ya. Jadi ini masih terbuka untuk kita sebagai uh, ilmuwan yang berfokus di bidang psikometrika yang tertarik menguji div dengan berbagai metodenya. Banyak riset-riset yang terpublish di di internasional. Kalau misalkan kita mau publish di Indonesia, misalkan di CP3, itu suatu kebaruan yang mungkin bisa didapatkan. Nah, kenapa sih menguji div? Tadi sudah dilakukan atau sudah diungkapkan. Yang pertama, membandingkan budaya etnis atau kelompok jenis kelamin, apakah ini grup yang berbeda, apakah terjadi perbedaan pada menjawab benar suatu item atau tidak, atau probabilitas menjawab suatu item itu apakah berbeda pada kelompok budaya yang berbeda atau tidak. Kemudian membandingkan ketika ingin membandingkan hasil ukur, yaitu diperlukan kesetaraan dalam pengukuran tersebut. Salah satunya itu ya minimum invariant atau absence of div itu harus dilakukan pengujian, sehingga argumen eh, argumen yang dibangun ketika terbukti bahwa div itu tidak ada, sehingga perbandingan hasil ukurnya itu bisa terpercaya seperti itu. Selanjutnya ada juga tadi sudah dijelaskan bahwa div ini pada salah satu pengujian model atau validasi alat ukur itu diperlukan menguji div itu. Misalkan tadi Karl Bang Christensen pada chapter 1 dia mewajibkan pengujian asumsi absence of div seperti itu. Nah, ini salah satu metode yaitu pengujian div yaitu Lord chi-square. Rumusnya seperti berikut ya. Ya, ini bisa teman-teman bisa rekan-rekan baca. Ini vector difference estimasi item parameter pada item I between reference group dan focal group. Ini reference group itu nah ini untuk pengujian div itu jangan lupa ketika menggunakan variabel kategori misalkan laki-laki dan perempuan harus ditentukan dulu yang mana yang reference group, yang mana yang focal group. Misalkan kita kode 0 dan 1, 0 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Misalkan untuk reference groupnya 0 itu untuk laki-laki dan focal groupnya untuk perempuan. Nanti bisa ini untuk memaknai yang mana yang lebih diuntungkan, yang mana yang tidak diuntungkan dalam menjawab suatu item tersebut seperti itu. Nah, dalam deep floor chi-square ini ada hipotesis yang bisa dibuktikan, yaitu hipotesis nolnya itu contohnya untuk 3 VL. Nah, yang pertama
itu parameter ini diasumsikan bahwa untuk, 3 VL berarti semua, parameternya itu diasumsikan sama antara reference dan focal group. Kalau misalkan 2 PL itu berarti, parameter alfa sama parameter beta atau item discrimination dan, item difficulty-nya itu, eee, sama gitu, seperti itu. Jadi, eee, hipotesisnya tuh ada, sehingga nanti bisa dilakukan pembuktian. Pembuktiannya ya nanti kita ilustrasikan secara empiris bagaimana menguji deep menggunakan low chi-square. Nanti akan coba dilihat dari IRT2PM, seperti itu. Kemudian deep menggunakan mimic model, ini, secara apa ya, secara umum atau dalam faktor analisis atau model faktor analisis itu underlying faktor mempengaruhi manifest variabel atau intinya, eee, ya dimensi terdiri dari item ya atau indikator seperti itu, seperti dalam CFA biasa. Asumsinya adalah dependence among the indicator come from their common dependent on the underlying factor atau faktor. Intinya item-item tersebut, kan kalau misalkan CFA biasa yang menggunakan maximum likelihood itu determinannya adalah, eee, korelasi ya, korelasi persen. Sehingga, eee, item-item itu item-item yang yang digunakan itu hanya dipengaruhi atau hanya bersumber dari faktor yang yang digunakan, seperti itu. Sehingga, eee, ketika menggunakan mimic model, ada 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 suatu variabel atau covariant ya variabel misalkan gender itu, ada panahnya, ada regresi kepada faktor tersebut. Jadi dilakukan pengujian pada, hal tersebut. Nah, ada 2 cara untuk mendeteksi diff menggunakan mimic model. Yang pertama, itu dilakukan dulu, melakukan pengujian pada, seperti uji misalkan kita taruhlah gender, sejenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan pada, misalkan kemampuan matematika misalkan, terdiri dari 4 item. Nah, pertama dilihat dulu modelnya, fit atau enggak terlebih dahulu dilihat, CFA biasa misalkan, kemudian dilihat, ditambahkan suatu variabel gender yang memiliki panah lah kepada faktornya di sini yaitu kemampuan matematika. Apakah misalkan gender, apakah terdapat perbedaan kemampuan matematika pada laki-laki dan perempuan? Itu dapat dilihat. Nah, setelah itu bisa dilihat dari modification yang pertama ada 2 pendekatan yaitu modification index. Ketika misalkan terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada, eee, tingkat latent trait atau tingkat matematika dalam hal ini, ketika terbukti misalkan ada perbedaan kemampuan matematika, nah dilihat nanti, pasti ada item yang terkena diff, yang salah satunya dilihat dari, modification index atau MI. MI yang gede itu menunjukkan bahwa terjadinya diff misalkan. Kemudian pendekatan yang kedua adalah, menguji salah satu item apakah terjadi diff dengan menjadikan item lain sebagai anchor atau sebagai invariant. Nah ini, dari artikel apa ya, saya lupa namanya dan ada dari Apply Measurement itu, ini mirip dengan pengujian LR test pada RT seperti itu. Nah, berikut untuk persamaannya dari mimic model, ini ya sebagai latent response propensity variable, kemudian theta adalah latent trait interest seperti misalkan kemampuan matematika, kemudian lambda adalah faktor loading, kemudian ini eh, beta ini ada nanti dilihat ada I-nya itu sebagai untuk Z-nya ini ada indikat focal group dan yang mana yang ditentukan yang mana reference group dan focal group itu yang mana. Ini harus dummy codingnya harus benar. Jadi yang mana yang dijadikan reference, yang mana dijadikan focal group seperti itu. Kemudian
Error-nya yang terakhir adalah random error yang biasanya didistribusikan normal atau dengan min-nya sebesar 0, seperti itu. Nah, ini mediated mimic model. Mediated mimic model itu perlu dilakukan pengujian setelah dilakukan mimic model misalkan tadi. Apakah apakah model tersebut benar-benar terjadi diff atau palsu lah ya bahasanya. Ketika eh, apa ya namanya itu mekanisme diffnya itu benar atau enggak itu terjadi atau enggak. Dan itu partial atau full mediated. Nah, itu dilakukan dengan mediated mimic model. Artikel berikut menjelaskan bahwa eh, mediated mimic model itu perlu dilakukan pengujian juga ketika kita melakukan pengujian mimic model. Nah, eh, ini dapat dilihat dengan menambahkan model indirect, eh, ya model mediasi lah, model mediasi pada biasanya. Apakah misalkan eh, item ini sebagai apa namanya sebagai dependent, kemudian eh, F-nya itu atau F-nya itu faktornya itu sebagai indirect, kemudian gender misalkan ya gender atau variabel demografi itu sebagai independent variable. Nanti bisa diuji apakah terjadi full atau partial. Ketika terjadi full berarti model indirect-nya itu signifikan. Ketika partial berarti ya tidak terjadi gitu apa mediasinya. Seperti itu. Nah, ini contoh diff untuk diff non-uniform dan diff uniform. Nah, kalau diff non-uniform sebenarnya berkaitan dengan apa namanya mereka yang memiliki untuk seluruh rentang theta suatu butir berfungsi lebih mudah untuk satu kelompok tertentu. Artinya kalau di uniform itu mereka memiliki hak apa ya hanya memiliki yang berkaitan dengan tingkat kesukaran saja. Jadi ini biasa dilakukan seperti pada Russell-T test itu ini menggunakan diff uniform. Sementara diff non uniform itu harus terjadi misal intinya ada parameter alfanya juga selain tingkat kesukaran seperti itu. Jadi untuk rentang theta tertentu suatu butir berfungsi lebih mudah untuk kelompok satu, namun pada rentang theta tertentu lainnya butir lebih mudah pada kelompok dua. Ini bisa dilihat nih misalkan ini yang garis yang deep non uniform, yang garis tidak putus-putus dan untuk grup satu, kemudian yang garis putus-putus untuk grup dua. Kita tarik misalkan eh, saya memiliki theta minus 2 misalkan. Nah, misalkan grup satu itu laki-laki, grup 2 itu perempuan. Nah, ternyata ini apa namanya memiliki probabilitas memiliki nih, ketika ditarik ke atas, ini kan menyentuh garisnya itu kurvanya itu berbeda. Yang pertama untuk grup satu, yang kedua untuk grup dua. Nah, ini bisa dilihat ditarik ke kiri. Ini kan probabilitas menjawab benar suatu butir, sehingga eh, memiliki apa ya perbedaan yang apa namanya perbedaan dalam menjawab benar. Sementara untuk misalkan untuk logiknya, misalkan untuk tingkat latent rate-nya di misalkan tiga tiga ya, tiga 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 logik misalkan ditarik ke atas, malah yang grup dua yang lebih tinggi menjawab benarnya, apa probabilitas menjawab benarnya dibandingkan kelompok satu. Nah, ini untuk di non-uniform, yaitu mempertimbangkan parameter alfa selain parameter betanya. Atau ada item diskriminasi selain item difficulty-nya. Ini berikut. Nah, di penjelasannya itu rentang theta minus 4 sampai 1 butir lebih mudah bagi kelompok satu. Sementara pada rentang theta sekitar 1 sampai 4, ini butir malah sebaliknya, lebih menguntungkan kelompok 2. Ciri utama terjadinya deep uniform, non-uniform adalah adanya persilangan antara ICC kelompok 1 dan ICC kelompok 2. Ini cocok memang untuk model 2PL. Nanti bisa kita lihat diilustrasikan. Sampai sini mungkin bisa dipahami ya perbedaan antara deep uniform dan deep non-uniform. Ini contohnya. Dan ini untuk lower chi-square, ini bisa dilakukan dua-duanya, yaitu berfungsi mengecek diff uniform dan diff non-uniform itu bisa dilakukan pengecekan pada diff lower chi-square. Kalau misalkan untuk rush, misalkan rationality test itu hanya untuk diff
uniform saja karena hanya melibatkan parameter tingkat kesukaran saja. Nah, ini bisa menjadi suatu kebaruan bagi riset-riset kita. Nah, ini salah satu referensi yang menyatakan bahwa div uniform berkaitan dengan tingkat kesukaran butir saja, sementara non-uniform berkaitan dengan daya pembeda butir. Karena tadi ada persilangan ICC dari dua kelompok tersebut. Sampai sini mungkin bisa dipahami. Nah, ini kalau misalkan contoh div menggunakan mimic model. Nah, ini untuk gambar yang pertama itu yang kiri, itu terjadi div pada item 11 ketika dilakukan pengujian. Ini Z misalkan kita gender lah misalkan. Nah, ketika dilakukan pengujian mimic model, yang pertama kan dilihat dulu nih, apakah terjadi perbedaan antara tingkat theta dalam kelompok tersebut, ada perbedaan atau tidak. Karena ketika ada perbedaan, kita harus mengecek apakah item tersebut ada item mana yang terjadi di salah satunya tadi menggunakan pendekatan MI atau modification index. Nah, di sini dilihat ketika dilakukan pengujian div item 11, maka item 12 dan 13 dan 14 itu diasumsikan tidak terjadi div. Untuk lebih jelasnya, parameter-parameter yang diuji dalam mimic model itu digambar yang sebelah kanan. Nah, misalkan dilihat nih terjadi div misalkan item 2 atau item berapa itu dapat dilakukan pengujian yang sama. Parameter-parameternya bisa disini. Seperti itu. Oke, nah, mungkin saya coba ilustrasikan secara empiris. Yang pertama, mimic mode dengan M+. Sebentar. Nah, ini kita coba ya. Ada M+. Misalkan kita coba teranalisis seperti biasa. Nah, di sini menggunakan data dikotomus ya. Menggunakan ada 21 item dan satu gender, variabel gender. Ini semua variabel kategorikal, yaitu menggunakan item factor analysis atau WLSMP. Ini IVA dengan menggunakan estimator WLSMP itu sama dengan IRT 2 parameter normal ojai. Seperti itu. Atau kalau kita menggunakan MLR, itu setara dengan 2 PL, seperti itu. Nah, modelnya faktor, tanamkan faktor CF, by item 1, terdiri dari item 1 sampai item 12. Kemudian faktornya, min faktornya di set sebesar 1. Yang ini dilihat standarnya. Kita coba cek biasa, IVA biasa saja terlebih dahulu. Ini data bangkitan ya, jadi kita coba mendemonstrasikan, tapi lepas saya lihat, mohon maaf. Oke, sebentar. Nggak like. Oh, bentar. Oke, di stop search dulu deh. Like. Sebentar, mohon maaf. Agak sedikit like. Ada kendala. Baik. Laptopnya canggih banget nih. Mohon maaf. Eh, kita balik Siap, lagi nih. siap. Sebenarnya sudah mudah-mudahan nggak ngelag lagi. Nah, dilihat nih untuk M plus, kita lihat model fit-nya dulu ya, seperti biasa ya. Untuk CFA atau IPA itu harus dilakukan interpretasi terhadap model fit-nya dulu. Atau misalkan modelnya belum fit, itu tidak boleh menginterpretasikan terhadap parameter item. Nah, dilihat dari RMC-nya itu fit, yaitu 0,016, tapi mungkin ini lelet apa kelihatan. Dan sebenarnya harus ngatur dulu. Mohon minta sebentar.
Mas Bintang dan kawan-kawan, saya nge dulu laptopnya. Oke, cek. Kayaknya nggak ngelag deh. Mohon maaf. Nah, ini tidak nggak ngelag. Yang pertama dilihat model fitnya dulu ya. Ini model unidimensional atau satu faktor. RMSA-nya ya, RMSA yang paling penting karena eh, ada beberapa referensi yang menjelaskan bahwa RMSA yang paling penting itu 0,016 dan ini statistiknya fit. Nah, kemudian incremental atau apa namanya yang lain atau apa goodness of fit yang lain, indeks fit yang lainnya seperti CFI ini 0,9 sama TLI-nya juga 0,9 ini eh, ya kriterianya di atas 0,9 biasanya, kemudian SRMR-nya di bawah 0,08. Lalu kita bisa menginterpretasikan parameter item. Nah ini model CFA bisa kita coba untuk model untuk mimik model. Tambahkan gender. Di sini kita aktifkan F on gender artinya F ini faktor gender. Jadi ada panah regresi gender terhadap F seperti itu. Nah, ini kita coba lihat dulu. Nah, yes. Oke, ini model fitnya tadi 0,016 ya, jadi malah membesar ya. Tapi masih fit. Kemudian ini semuanya apa namanya signifikan ya untuk item-itemnya. Dilihat dari item 1 sampai item 21, value-nya tidak value-nya semuanya di bawah 0,05, tidak ada yang negatif. Kemudian dilihat nih apa nah ini koefisien regresi gender terhadap F. Nah, ini sebenarnya seperti uji ANOVA biasa, yaitu melihat perbedaan, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada tingkat atau pada F, pada faktor tersebut. Ternyata ini signifikan nih uji bedanya. Nah, berarti kalau signifikan berarti terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada eh, faktor F tersebut, sehingga ini terjadi diff, perlu dilakukan pengujian diff. Nah, kita lihat nih di eh, tadi kan ada dua pandangan ya, yang menggunakan modification index atau yang lainnya. Nah, kita menggunakan modification atau MI modification index, dilihat nih di sini di bawah ini model modification index. Nah, dilihat nih yang mana apa suatu item terhadap atau gender terhadap item ini yang mana yang memiliki modification index yang gede. Di sini hanya satu nih, ada item 21. Sehingga item 21 ini terindikasi atau dilabeli sebagai div. Kita lihat nih. Tambahkan model ini item 21 terhadap atau gender item 21. Seperti itu. Kita running kembali. Model fitnya ya balik lagi ya 0,016. Kemudian ini nih uh, signifikan dan ini signifikan. Berarti terjadi diff yaitu item 21 pada faktor tersebut. Ini 0,300 ini koefisien. Nah, setelah melakukan pengujian diff menggunakan mimic model, ternyata tidak ada item lain yang terjadi diff. Artinya item 21 ini terjadi diff. Nah, untuk selanjutnya yaitu menguji mediated mimic model. Apakah benar nggak sih item 21 itu terjadi diff atau tidak? Nah, terus dilakukan pengecekan menggunakan
model mediasi pada mimic model, yaitu menambahkan model indirect. Nah, ini kan item 21 sebagai defendant, F sebagai apa, mediator, kemudian gender sebagai uh, eval bahasanya, atau ya eval. Kita running, dilihat. Nah, dilihat juga pertama tetap ya model fitnya itu, model fitnya fit. Kemudian dilihat nih model apa, model mediasinya tuh signifikan atau tidak. Dilihat di standardize nih, di standardize total dan lain sebagainya. Ini indirect effect-nya itu ternyata signifikan atau di bawah 0,05, sehingga mimic model itu atau mediated mimic model itu terjadi dan secara signifikan di bawah 0,05, atau tadi istilahnya full mediated mimic model itu terjadi, sehingga item 21 tersebut memang terjadi diff atau dilabeli sebagai diff, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan terhadap konten atau secara sistematis bagaimana item nomor 21 tersebut, seperti itu. Nah, kita lihat diagramnya mungkin. Oke, oke. Nah, lihat diagramnya, lihat standardization. Nah, ini jadi ada panah terhadap gender terhadap item 21 dan terjadi secara signifikan. Nah, makanya dalam mimic model itu harus dilakukan, selain yang pertama kali dilakukan adalah pengujian terhadap model fitnya terlebih dahulu, kemudian lakukan ya, uji ANOVA biasa atau menambahkan variabel demografis atau gender, dalam hal ini contohnya gender, eh, terhadap panah, terhadap faktor, dilihat apakah signifikan atau tidak terlihat perbedaan. Ternyata tadi dalam contoh ini dilihat signifikan, artinya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada F, atau kita contohkan misalkan kemampuan matematika, misalkan terdapat perbedaan eh, dalam dalam level faktor atau level level dimensi, itu terdapat perbedaan kemampuan matematika antara laki-laki dan perempuan. Nah, setelah itu baru dilakukan pengujian eh, diff terhadap item yang tadi dilihat dari modifikasi indeksnya. Yang mana yang modifikasi indeks yang paling besar itu di apa, dicurigai terjadi diff, sehingga kita lakukan pengujian nih diff. Dan nanti kalau misalkan signifikan, berarti oh iya dia terjadi diff item 21. Nah, setelah itu perlu juga dilakukan pengecekan mediasi mimik model. Mediasi mimik model itu dilakukan item 21 atau gender terhadap F terhadap 21, apakah terjadi atau tidak, signifikan atau tidak in model indirect effect-nya. Ketika model indirect effect-nya signifikan, oh ini berarti benar nih item 21 terjadi di, kalau misalkan berarti full mediasi mimik modelnya benar-benar terbukti. Model indirect effect-nya tidak signifikan, berarti wah ini bisa dicurigai bahwa ini mungkin ini terdapat partial mimic model, partial mediated mimic model, atau pengujian diff-nya itu memang karena fluktuasi item atau ya perbedaan jumlah item atau populasi seperti itu, sehingga perlu dicurigai ketika misalkan model indirect-nya tidak terbukti signifikan. Jadi kalau misalkan bagi rekan-rekan yang mau melakukan pengujian diff menggunakan mimic model, jangan lupa dilakukan pengujian juga terhadap PDS mimic model, seperti itu. Mungkin untuk diskusinya nanti nanti ya di akhir, tidak ada pertanyaan kepada saya. Nanti di akhir ya, mana. Nanti saya coba ilustrasikan yang terakhir ya, sedikit lagi untuk Lord Chi-square. Ini menggunakan apa namanya, IRT Pro. IRT Pro, iya ini versi versi free ya, bisa di download di apa
Ya di ada websitenya saya lupa apa ya websitenya. Pokoknya ada lah RT Pro. Nanti linknya mungkin bisa dikasih kalau misalkan ada yang menggunakan. Atau kalau mau yang beli juga silahkan. Seharga cukup lumayan harganya. Nah ini kita menguji div menggunakan lower chi-square. Nah, tadi kan bisa di lower chi-square itu bisa digunakan tuh non-uniform dan uniform. Nah, pertama perlu dipersiapkan nih filenya secara apa namanya, secara model CSV ya, import kemudian CSV, hmm, ya save, lanjut aja lah ini defaultnya kayak gini, yes yes aja. Nah di file CSV-nya jangan lupa menggunakan header ya, item 1 sampai item 21 dan juga gendernya. Nah ini tadi kita kode 1 ini untuk laki-laki, 2 ini untuk perempuan. Nah, ini saya akan mencoba demonstrasikan menggunakan ERT2VL ya. Dan tadi kalau misalkan mau dibandingkan antara mimic model dan lower chi-square, mimic modelnya diganti estimatornya menggunakan MLR atau maximum likelihood untuk data dikotomus menggunakan variabel kategorikal atau IPA. Nah, karena untuk menggunakan maximum likelihood eh, setara dengan IRT2VL. Tetapi mungkin kalau DM Plus tidak ada apa ya, tidak ada model fit-nya, jadi harus dilihat di R atau menggunakan R juga bisa. Itu menggunakan ya. Nah, kita masuk ke analyze. Karena ini model unidimensional, berarti kita unidimensional IRT. Pertama, masukin ke grup, ya ya nanti dulu kita coba apa uji uji biasa dulu, uji IRT2VL-nya dulu. Ya, langsung aja deh. Langsung saja saya sama aja sih. Masukkan add group. Nah, ini yang menjadi referensi adalah kelompok 1. Sementara vokal grupnya tadi kelompok atau yang dikode 2. 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Udah masuk item. Ini itemnya semua masukin. Apply vokal group. Dan model, div. Nah, ini yang pertama dulu, semua item dulu. Jadi semua item diuji terlebih dahulu dan sebagai anchor semuanya ya. Ini dan sebagainya. Scoring ini sudah. Nah, tentang aja ini. PAV. Kemudian klik option. Ini estimation methodnya default aja ya buat Atkin. Ini kalau mau misalkan mau tahu ini bisa nanya ke senior kita ke Mas Rifki mungkin. Ini ikut defaultnya aja. Ini desimalnya kita buat 3. Ya ini aja sih. Oke. Udah kita running. Nah, oke. Nah, ini udah, ini kita close dulu, close kecil. Nah, dilihat nih. Nah, ini model ART2VL karena menggunakan data dikotomus. Nah, ini A ini merupakan parameter alfa atau daya diskriminasi dir. Kemudian C ini merupakan threshold atau parameter threshold karena 2VL berarti thresholdnya 1. Kemudian ini B merupakan parameter item difficulty. Di sini dilihat item yang paling mudah adalah item nomor 1 ya minus 2,622. Kemudian yang paling sukar adalah item nomor 21 seperti itu. Jangan terbalik ya. Ini C merupakan parameter threshold, ini B merupakan parameter item difficulty. Nah, kita ini itemnya didiagnosis apakah signifikan atau tidak, atau fit atau tidak. Nah, semuanya fit ya. Ini semuanya tidak ada yang signifikan. Ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada yang di bawah 0,05. Kemudian dilakukan diagnosis terhadap, ini deh, apa namanya, div ya. Ini div statistic for graded item. Nah, dilihat nih di total chi-square. Ini menggunakan uh, log chi-square ya. Ini dilihat apakah ada yang besar nggak nih koefisien chi-square-nya. Ternyata ada yang paling besar yaitu item 221. Dan item
9 ya, di sini terdeteksi item 9. Signifikan atau enggak? Ternyata, wah ini signifikan nih p-value-nya. Ternyata ini signifikan, berarti item 21 itu terjadi div. Dan juga ada juga nih item 18 di bawah 0,05 terjadi div, kemudian item nomor 9 juga terjadi div. Nah, untuk total ini ini kita tidak mengetahui apakah item 21 itu menguntungkan laki-laki atau perempuan. Begitupun juga nomor 18, apakah item 18 itu menguntungkan laki-laki atau perempuan. Tadi kan sudah kita set ya untuk reference grupnya yang mana. Itu reference grupnya kan yang nomor 1 itu laki-laki. Berarti laki-laki di kiri, perempuan yang di kanan. Nah, dilihat nih sebelah kanannya. Nah, ini dilihat nih ketika misalkan eh, apa namanya positif. Nah, ini kan positif nih apa namanya di sini nih perbedaannya C dan A-nya itu 26. Nah, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Seperti itu. Kalau positif berarti A kurangi B misalkan seperti itu. Kalau positif berarti angka yang paling kecilnya itu yang mana? Yang kanan ya, yang kanan tuh yang kiri itu positif. Berarti ini kalau positif kan kalau semakin besar angkanya kalau dalam IRT kan berarti tingkat kesukarannya itu berarti susah kan. Ini berarti kalau misalkan positif itu lebih menguntungkan perempuan seperti itu. Nah, sehingga nomor 21 ini dimiliki secara signifikan item tersebut lebih lebih sukar ya, lebih sukar untuk laki-laki seperti itu. Begitupun juga dengan item lainnya itu coefisiennya itu positif seperti itu. Atau untuk reference groupnya itu lebih lebih apa ya, lebih lebih sukar seperti itu. Jadi lebih menguntungkan laki-laki ketimbang perempuan. Nah, itu sih untuk div. Kita lihat nih di apa namanya di grafiknya bisa dilihat. Nah, item nomor 2 tadi tadi nomor nomor 21 kan untuk menjawab benarnya kita kita hilangkan ini untuk menghilangkan biar mempermudah membacanya menghilangkan ini. Nah, item 21 nih eh tadi kan terjadi div ya. Ini yang putus-putus itu kelompok 2, ini yang apa namanya yang yang nggak putus-putus itu laki-laki atau reference group. Nah, reference group ini bisa dilihat nih, misalkan ketika eh, tetanya itu 2, misalkan tetanya 2 nih. Nah, ini kalau ke sana nanti menyilang kayak ini kan menggunakan dua parameter ya, 2 VL. Nanti mungkin kalau di atas itu menyilang karena ya ini karena kepotong aja sih sampai segini ininya apa namanya kurvanya. Nah, kalau misalkan kita coba tarik ya untuk untuk apa namanya theta 2. Nah, untuk kelompok 1 ini probabilitas menjawab benar item tersebut itu sebesar 0, ya 1,5 lah. Sementara untuk kelompok 2 ini tinggi lagi jadi lebih lebih mungkin dia menjawab benar dan itu lebih mudah untuk perempuan seperti itu. Nah, ini kalau misalkan tidak terjadi div, nah ini sama aja kurvanya kayak gini kayak gitu. Jadi tidak ada apa ya persilang apa tidak ada perbedaan nih. Jadi nempel lah dua-duanya itu barengan. Jadi nggak terpisah-pisah. Nah, ini terpisah juga nih. Nah, ini kita contoh nomor 18 nih bagus nih untuk sebagai contoh. Sama kan berarti sama kayak yang di PPT tadi bahwa div non ini kan div non uniform div non uni ya non uniform karena berkaitan dengan nomor 18 di sini berkaitan atau mempertimbangkan parameter alfa dan item beta juga ada daya diksi yang disebutin. Nah, ini nih kalau misalkan dia pada theta 0, ya satu lah ya tarik biar mudah. Satu ini lebih menguntungkan eh, kelompok yang putus-putus. Nah, kalau 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 dari -3 sampai 1 ini item nomor 18 lebih menguntungkan mereka yang putus-putus atau kelompok perempuan. Nah, karena probabilitas untuk
menjawab benar lebih tinggi pada perempuan. Sementara dari satu, ya kita tarik satu, anggap satu ya, 0,9 kan. 1 sampai 3 atau 1 sampai 3 ini, ini lebih, ini berbalik, malah kelompok laki-laki yang diuntungkan pada apa namanya, pada item tersebut. Nah, ini bersilang karena menggunakan div non uniform. Kalau misalkan menggunakan div uniform, serang rationality test. Jadi satu item itu berlaku untuk semua, ya, semua kelompok atau semua orang. Jadi tidak ada persilangan pada pengujian div tersebut. Nah, begitu, kira-kira begitulah untuk div Floor Kaiser ini. Intinya div Floor Kaiser memiliki keunggulan bisa digunakan pendeteksian div pada div jenis non uniform dan div uniform seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup ya, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon koreksinya apabila ada kesalahan. Nanti mungkin sesi tanya jawabnya di akhir saja karena kita menunggu pemateri yang sangat luar biasa ini, abang senior saya, Mas David. Atau saya silakan kepada Mas Bintang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, terima kasih Mas Arif ya